Nggak mau? Nggak bisa cari. Kedengeran? Kedengeran? Gelap dia. Nggak mau terang dia. Siapa? Mana? Terus gimana aja ngelelekinnya? Ngelelekinnya. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain ya sayang. Yang lainnya. Bu Guru tunggu lagi 3 menit saja. Tunggu lagi 3 menit saja sayangnya. Anjing mati gulung bangsat.
Kamu dari mana belajar nih? Sebenarnya kamu putih. Nak, gambar dengan anak. Ini gambar apa? Bu, nggak kedengaran, Bu. Nggak kedengaran, Bu. Iya, Bu. Fitri, selamat malam anak-anak Bu Guru. Malam, Bu. Malam, Bu. Malam, Bu. Selamat malam, Bu. Malam, Bu. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini, Nak? Sehat semua? Baik, Bu. Baik, Bu. Sehat. Sehat. Nah, tadi Bu Guru sudah menugaskan kalian untuk membuat poster, bukan? Sudah, Bu. Ya, Sudah, Bu. Ya, hasil pekerjaan postermu di kamera saya. Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, yang belum nanti menyusul ya. Susah, Bu. Susah gambarannya, Bu. Waduh, susah Sudah, banget. Bu. Sudah, Bu. Gampang, Bu. Gampang. Berarti Dek Gun suka gambar Dek Gun. Punya Indah bagus, punya Indah. Coba lihat punya Sita juga bagus. Sita coba lihat Sita. Dekatkan lagi nah. Oh, punya Sita juga bagus. Punya Bintang juga bagus. Punya Owi juga bagus. Punya Dek Gun juga bagus. Wahyu juga bagus. Semua bagus. Ini siapa? Ayu ya? Yang K9RLGP ini? Siapa sayang? Ayu apa Rani? Depi itu. Depi, Bu. Ya, aduh, maaf. Berarti Bu Guru salah sebut. Depi, bagus juga punya Depi. Itu gambar siapa Depi? Pahlawan siapa, Bi? Soekarno, Bu. Gambar Soekarno. Aduh, pintar sekali murid-murid Bu Guru. Dipaperin, Bu. Hari ini, ya baik. Langsung perinan. Ya, silahkan kalian unmute dulu mikrofon kalian. Biarkan Bu Guru yang berbicara hari ini ya, Bu Guru yang memandu. Nanti Bu Guru kasih kesempatan kepada kalian untuk memandu jalannya proses pembelajaran hari ini. Ya, silahkan di-unmute Yoga, di-unmute dulu Yoga. Sudah di-unmute, Radit juga. Silakan di-unmute biar tidak masuk suaranya. Ya, di-unmute, dimatikan mikrofonnya. Diana juga Diana, tolong dimatikan mikrofonnya Diana. Untuk mempermudah untuk mempermudah. Baik, terima kasih anak-anakku, kalian sudah hadir pada meeting kali ini. Bu Guru harapkan kalian selama kurang lebih Mudah jam ke depan kalian memahami dan mengambil nilai-nilai yang Bu Guru memahami karya sastra tersebut. Baik, hari ini sesuai janji Bu Guru,
kita akan membahas tentang misi kita selanjutnya. Kalau kemarin kita sudah diisi dengan misi petualangan, hari ini Bu Guru ajak kalian untuk melakukan sebuah misi perjuangan untuk memperingati Hari Pahlawan. Hari Pahlawan jatuh pada tanggal berapa, Yoga? Yoga, silakan unmute Yoga. Tanggal berapa Hari Pahlawan, Yoga? 10 November. Oh. Oke, Dek Gun. Tanggal berapa, Ga? Tadi sudah dibantu Dek Gun, Ga? 10 apa? November. 10 November. Pintar sekali. Terima kasih, Yoga dan Dek Gun. Silakan Yoga unmute lagi, sayang. Mikrofonnya dikasih tanda dimatikan. Ya, sip. Nah, itu dia tadi. Tanggal 10 November itu jatuh pada hari besok. Ya, jadi Bu Guru tugaskan kepada kalian semua agar kalian menyimak pembelajaran hari ini dan besok kalian bisa memahami makna dari Hari Pahlawan. Nah, Hari Pahlawan itu pasti ada sejarahnya. Hari ini Bu Guru akan ajak kalian untuk memahami sejarah tersebut. Jadi, silahkan kalian lihat. Tunggu sebentar ya, karena ini kebetulan ini Bu Guru ya. Tunggu sebentar. Baik, bisa dilihat hari ini kita akan belajar tentang misi perjuangan, di mana ada beberapa nilai-nilai yang harus kalian kembangkan. Ya, yang pertama ada sikap tangguh, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, coba Bu Guru minta satu orang yang membantu Bu Guru untuk memandu jalannya Zoom meeting hari ini. Bu Guru ingin Ari, Agus Ari. Silakan di-unmute Ari. Oke, Ari. Hari ini kita akan belajar tentang misi perjuangan, di mana nantinya Bu Guru harapkan kalian bisa menjadi anak yang tangguh, kreatif, dan bernalar kritis ya. Ya. Nah, coba Ari, bantu Bu Guru. Siapa ya kira-kira dia? Ari bisa dengar suara Bu Guru? Kira-kira siapa yang ada di layarmu sekarang? Tahu. Ada yang tahu selain Ari? Ari bisa? Kira-kira siapa? Soekarno. Insinyur Soekarno. Soekarno. Insinyur Soekarno. Silakan selain Ari kalian unmute. Nah, Ari, siapa tadi Ari? Kata teman-teman, itu siapa tadi sayang? Soekarno. Oh iya, Insinyur Soekarno. Belum. Insinyur Soekarno, kamu pernah dengar belum? Pernah dengar nggak sebelumnya tentang pahlawan ini sayang? Pernah. Pernah? Oke. Bisa ceritakan sedikit tentang siapa sih Insinyur Soekarno ini sayang? Presiden RI yang pertama.
Oke. Presiden. Yang pertama, oke. Oke. Oke, siapa Ari? Presiden ke-1 Indonesia. Oke, Presiden ke-1 Indonesia. Terima kasih Yoga, Wahyu tadi sudah menyampaikan. Coba Wahyu, bisa ceritakan selain dia sebagai presiden yang pertama, kira-kira siapa ya dia yuk? Tanggal lahirnya tahun berapa? Gak kedengeran tuh, gak kedengeran. Oh, nggak kedengaran. Oke. Kalau sekarang dengar suara Bu Guru. Dengar nggak suara Bu Guru? Dengar Bu. Oke. Gak kedengeran. Siapa yang bisa? Bu Guru mau partisipasi kalian. Siapa yang bisa bantu Bu Guru menjelaskan siapa yang presiden pertama saya? Gak kedengeran Bu. Nggak kedengeran ya? Bu, gak kedengeran. Suara motor adik Bu. Nggak kedengeran? Halo? Dengar suara Bu Guru nah? Suara bisik Bu. Oh, oke. Yang lainnya di-unmute dulu. Selain Wahyu di-unmute dulu sayang. Putra di-unmute dulu sayang. Dimatikan dulu mikrofonnya. Ya, Bu Guru giliran kasih kesempatan kalian. Ayo Wahyu, coba jelaskan siapa Insinyur Soekarno ini Wahyu? Presiden pertama Indonesia. Oke, selain presiden pertama Indonesia, dia jadi apa? Selain dia jadi presiden pertama. Bapak Proklamator. Oke, siapa dia? Oke, terima kasih ya Wahyu. Coba Bu Guru minta satu anak lagi selain dia menjadi presiden pertama. Siapa lagi yang tahu apa yang telah diberikan? Penggali Pancasila. Bapak Proklamator. Oke, siapa itu tadi yang berbicara? Penggali Pancasila. Penggali Pancasila. Oke, Dika. Penggali Pancasila. Oke, dia adalah salah satu orang yang merumuskan Pancasila. Selain merumuskan Pancasila, jadi dia bisa jadi apa, sayang? Batu sate. Bapak Proklamasi. Bapak Proklamasi. Bapak Presiden. Oke, terima kasih Putra. Nah, dia ini adalah Bapak Proklamasi Indonesia. Jadi beliaulah yang pertama kali memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya. Pada tanggal berapa proklamasinya, sayang? 1945. 45. Tahun 45. Tanggal berapa? 45. Zaman purba ya. Oke. 17 Agustus. 19 Agustus. Silakan unmute mic-nya supaya suara biar teman-teman yang lain bisa dengar. Ayo silakan unmute. Enggak benar. Enggak nih. Baik. Soekarno atau Insinyur Soekarno diangkat sebagai pahlawan proklamator pada tahun 1988. Oke, ada yang bisa bantu Bu Guru untuk membacakan yang ada di slide saya? Coba Bu Guru minta Indah. Coba dibaca Indah. Slide yang ada di depan, yang ada di layar. Soekarno diangkat sebagai nggak kelihatan Bu. Oke, nggak kelihatan ya. Oke, Kelihatan. ayo. Tinggal taruh sini. Ayo, sudah kelihatan Indah? Kelihatan. Kelihatan, Bu, kelihatan. Oke, silakan dibantu Indah.
Soekarno diangkat sebagai pahlawan proklamator pada tahun 1988. Selain menjabat sebagai Presiden Indonesia, Soekarno juga merupakan seorang aktivis kemerdekaan fenomenal yang memberikan banyak kontribusi terhadap proses pembentuknya landasan bangsa, yakni Pancasila. Oke, terima kasih Indah. Nah, itu dia tadi. Bapak Insinyur Soekarno adalah Presiden pertama Indonesia dan Bapak Proklamator. Dan juga dia sebagai salah satu orang yang merumuskan Pancasila. Oke, silakan kalau ada yang mau mencatat, silakan mencatat. Bisa lanjut? Ini kalau lanjut, angkat jempolnya, tunjukkan ke layar kalau bisa Bu Guru lanjut. Sip, terima kasih jempolnya sayang. Sekarang kita Maaf Bu, ada suara motor Bu. Motornya galak Bu, bukan diem ya. Oke, silakan di mute sayang, di mute. Oke. Siapa yang bisa bantu Bu Guru? Siapa dia? Suatu Bu, ini Suarto Bu. Saya udah kenal Bu. Dari jam Bapak Hajar Dewantara. Oke. Papi Hajar Dewantara, Bu. Oke. Silakan di mute dulu sayang. Semuanya di mute. Hajar Dewantara. disuruh mute. Oke, di mute dulu sayang ya. Nah, Suarto Bu. coba Owi, Guru Owi. Suarto Bu. Siapa dia Owi? Suarto Bu. Oke, halo anak-anak yang lain, silahkan kalian matikan mikrofonnya. Ayo dimatikan dulu mikrofonnya sayang. Kasih kesempatan Owi untuk menjawab. Siapa sih Owi? Soeharto, Bu. 53. Oke, silakan Owi. Siapa Owi? Oke, Owi hilang suaranya. Oke, Agung. Karena Agung angkat tangan. Agung, silakan Agung. Siapa ini Agung? Oke, Agung. Agung mengangkat tangan. Siapa ini sayang? Siapa tokoh yang ada di layar sayang? Ki Hajar Dewantara, Bu. Oke, good. Ki Hajar Dewantara. Good sekali. Ini adalah salah satu pahlawan dalam bidang apa ya? Pendidikan. Coba Pendidikan. minta satu orang. Pendidikan, Bu. Oke, Pendidikan. apa dia? Sebagai Pendidikan, Bu. bapak pahlawan dari apa? Pendidikan, Bu. Pendidikan. Good. Pendidikan, Bu. Oke, good. Oke, silahkan Emeline. Coba Emeline bantu Bu Guru. Unmute dulu sayang. Coba bantu Bu Guru membacakan yang ada di slide. Halo, Emeline, bisa? Suaranya tidak masuk, Emeline. Yo. Oke, suara Emeline tidak masuk sayang. Halo, Emeline tidak masuk suaranya. Oke, coba Mahesa. Mahesa, coba bantu Bu Guru nak dengan suara yang paling keras. Baca yang ada di slide. Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa sebagai bentuk dedikasinya terhadap perkembangan sistem pendidikan di Indonesia. Ia merupakan
pelopor pendidikan bagi para pribumi di tengah sulitnya akses pembelajaran pada saat itu. Tokoh yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1959 ini juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional RI pertama. Oke, terima kasih Mahesa sudah membacakan tentang Ki Hajar Dewantara. Nah, anak-anakku, Ki Hajar Dewantara adalah salah satu bapak pahlawan dalam bidang pendidikan. Kalian sampai saat ini bisa menikmati proses belajar yang menyenangkan, terus bisa bertemu teman-teman, walaupun sekarang zamannya masih zaman COVID, jadi kalian belajar dari rumah, tapi zaman dulu anak-anak, Bu Guru nanti akan kirimkan sebuah video kepada kalian, di mana pada zaman itu, pada zaman masih penjajahan, orang pergi belajar aja sulit, karena mereka sulit makan, sulit untuk mendapatkan pendidikan. Nah, bersyukurlah kalian karena hari ini kalian sudah melewati proses kemerdekaan, di mana tugas kalian hanya satu, yaitu belajar dengan giat. Oke? Siap? Kalau sudah paham, silakan angkat jempolnya. Oke, terima kasih. Oke, sip. Bisa Bu Guru lanjut, Nak? Dengan pahlawan yang selanjutnya? Bisa. Oke. Coba lihat jempolnya. Kita coba lihat jempolnya. Oke, sip. Bu Guru lanjut ya. Sendiri. Nah, yuk. Siapa yang bisa bantu Bu Guru? Siapa pahlawan yang ada di gambar? Jenderal Sudirman. Oke, siapa itu yang ngomong tadi sayang? Sudirman, Bu. Saya Bu, Dek Gun. Oke, Dek Gun. Siapa dia, Dek Gun? Jenderal Sudirman. Oke, Jenderal Sudirman. Di bergerak dalam bidang apa dia, Dek Gun? Pahlawan apa dia, Dek Gun? Pahlawan kemerdekaan. Oke, pahlawan kemerdekaan. Tahu kisahnya Jenderal Sudirman ini, Dek Gun? Enggak, Bu. Oke, enggak. Ya, yang lain ada yang bisa bantu Bu Guru? Tentang Jenderal Besar Indonesia. Sudirman, Jenderal Sudirman. Siapa yang bisa bantu Bu Guru? Benar siapa? Tentara Indonesia. Orang Indonesia. Oke, siapa yang bisa bantu Bu Guru? Yoga bisa bantu Bu Guru, Ga? Oke, dia bisa bantu Bu Guru ya? Cerita tentang Jenderal Sudirman. Oke, belum ada yang tahu ya, cuma tahu sosok Jenderal Sudirman adalah pahlawan ya. Oke, Guru akan tampilkan siapa yang Jenderal Sudirman. Silahkan Tia bantu Bu Guru baca, Tia. Unmute salah, silahkan di-unmute sayang. Silakan, Tia bisa bantu Bu Guru, Nak. Sudirman pernah menjabat sebagai komandan Ketua Tentara Nasional Indonesia pada saat Revolusi Nasional. Ia dinobatkan sebagai pahlawan nasional di tahun 1964 sebagai bentuk penghargaan terhadap jasanya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari serangan bangsa asing. Jasanya yang paling fenomenal ialah ketika beliau memimpin perang gerilya melawan Belanda, agresi militer ke-11 dalam keadaan sakit. Oke, terima kasih Tia. Nah, Jenderal Sudirman adalah salah satu pahlawan di mana ia adalah seorang jenderal
yang memimpin sebuah perang, yaitu nama perangnya adalah Perang Gerilya, di mana perang tersebut melawan negara Belanda atau bangsa Belanda pada agresi militer kedua, bukan ke-11 ya, tapi kedua, dalam keadaan sakit. Nah, itu mengapa banyak sekali nama-nama pahlawan atau nama-nama jalan yang menggunakan nama Jenderal Sudirman. Karena jasanya terhadap negeri ini sangat besar, yaitu membantu negara kita untuk mencapai kemerdekaan lewat perang yang bergerilya. Oke, Bu Guru lanjut. Kalau Bu Guru bisa lanjut. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, sip. Bu Guru lanjut ya. Oke, siapa dia? Coba Bu Guru mau dengar suaranya. Oli, bisa Oli. Ibu Kartini, Bu. Kartini, Bu. Kartini, Bu. Sip, dia Raden Ajeng Kartini, Bu. Kartini, Bu. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Oke, selamat bantu Bu Guru, nah. Siapa bisa bantu Bu Guru? Saya, Bu. Siapa itu? Putra, coba Putra. Coba baca yang ada di slide Putra yang berat. Salah satu Akbar pahlawan. ini merupakan salah satu pahlawan nasional wanita yang paling fenomenal. Kisahnya bahkan telah diangkat dalam beberapa karya seni, seperti buku film tokoh emansipasi wanita Indonesia ini diangkat sebagai pahlawan nasional pada tahun 1964. Oke, terima kasih Putra. Nah, itu dia salah satu pahlawan perempuan yang memperjuangkan aspirasi perempuan sehingga sampai saat ini perempuan bisa melakukan pekerjaan seperti laki-laki. Jadi zaman dulu itu perempuan nggak boleh bekerja, perempuan hanya boleh diam di rumah saja mengurus anak. Tapi sekarang sejak adanya Raden Ajeng Kartini sebagai pahlawan emansipasi, nah Raden Ajeng Kartini ini memperjuangkan bahwa perempuan berhak juga mendapatkan pendidikan dan juga dapat bekerja layaknya seperti seorang laki-laki. Sehingga Raden Ajeng Kartini adalah salah satu tokoh yang menginspirasi emansipasi wanita. Oke, itu dia tadi tentang Raden Ajeng Kartini. Bisa Bu Guru lanjut? Bisa, Bu. Angkat jempol. Bisa. Sip. Nah, siapa dia? Bukan. Siapa ya? Tahu. Siapa dia, sayang? Sutomo. Budiman Sutomo. Oke. Tomo, Bu. Selamat. Pahlawan Surabaya. Selamat dan selamat. Ya, jawab. Selamat. Tomo. Oke, Sutomo. Atau Sutomo. Ya. Pahlawan Surabaya. Oke, pahlawan Surabaya. Aduh, pintar sekali loh. Bilang pahlawan Surabaya. Oke, coba bantu Bu Guru. Rani, bantu Bu Guru Rani. Oke, nanti lagi sebentar ya. Bentar ya, Bu. Nanti ingat. Oke, Rani, coba bantu merupakan seorang anggota militer yang memimpin merupakan pertempuran Surabaya berbicara, Dek Gun. yang dinobatkan sebagai pahlawan nasional pada 2008. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa Bung Tomo dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oke, sip. Terima kasih Rani. Nah, itu dia
Sutomo atau biasa dikenal dengan Bung Tomo adalah salah satu pahlawan yang memimpin perlawanan dalam pertempuran di Surabaya. Nah, beliau ini adalah salah satu pejuang dari Surabaya yang berhasil mengusir Belanda pada zaman itu. Nah, waktu itu negara kita sudah merdeka, namun tetap dibayang-bayangi oleh negara Belanda atau bangsa Belanda. Untuk itu, si Bung Tomo ini melakukan sebuah perang atau memimpin sebuah perlawanan di mana pada tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, tanggal 10 November itu adalah hari kelahiran dari apa, ayo? Siapa yang tahu? Hari kelahiran apa? Pahlawan. Oke, hari pahlawan. Belum tahu hari pahlawan. Ayo, 10 November itu hari apanya? Hari kelahirannya Bung Tomo atau pertempuran yang ada di Surabaya pada saat itu? Pertempuran, Bu. Surabaya, Bu. Oke. Di Surabaya. Oke. Nah, itu dia. Tanggal 10 November itu adalah hari pertempuran di Surabaya. Ya. Di Surabaya. Bukan kelahirannya Bung Tomo ya, tapi pada hari pertempuran di Surabaya tanggal 10 November. Jadi bukan hari kelahirannya Bung Tomo ya. Oke, itu dia tadi. Sekarang Bu Guru mau tanya. Sikap apa yang sesuai dengan pahlawan? Nah, coba kalian ambil sebuah kertas. Coba diambil dulu kertasnya. Oke, diambil dulu kertasnya. Bu Guru tunggu. Bu Guru kasih waktu. Ambil dulu kertasnya. Oke, kalau sudah kertasnya ditunjukkan ke kamera. Oke, siap? Kalau sudah siap, kertasnya Belum. Oh ya, Dek Guni ya, Bu Guru tunggu. Silakan kertasnya diangkat, ditunjukkan ke kamera kertasnya kalau sudah ada. Silakan. Oke. Tunggu dulu, Bu. Tak ambilin kertas. Oke, ya, Bu Guru tunggu. Silakan ambil kertas. Udah nggak sabar, Bu. Oh, nggak sabar? Iya, sabar, ya, sabar. Kamu udah nggak sabar ya. Temannya masih ngambil kertas. Sabar. Oke, sudah? Sudah. Oke. Sekarang, dalam kertas kalian, tuliskan sikap yang harus dimiliki oleh seorang pahlawan dengan huruf yang besar, biar Bu Guru bisa baca. Tuliskan sikap yang harus dimiliki oleh seorang pahlawan menurut kalian. Tulis satu sikap saja, lalu tunjukkan yang besar ke kamera. Satu sikap menurut kalian yang harus dimiliki oleh seorang pahlawan. Satu saja. Silakan tunjukkan nanti ke kamera. Kalau sudah selesai. Tulisannya yang besar ya, jangan kecil-kecil. Kayak semut, Bu Guru nggak lihat nanti. Rani, huruf besar, Bu. sayang. Ya, besar-besar. Nah, tunjukin. Harus apa, Bu? Berapa? Jangan coret-coret lagi. Itu timpalingnya. Harus besar ya. Jangan kecil-kecil. Bintang, gedein lagi bintang. Oke. Get Mas, pantang menyerah. Oke, pantang menyerah.
Ayo ditaruh lagi gininya, didekatkan lagi gininya Gek Mas. Biar Bu Guru bisa lihat. Tadi Gek Mas bilang apa? Oke, pantang menyerah. Oke. Sambil Bu Guru tulis di slide. Ayo. Sudah, Bu. Oke, sip, siapa lagi? Rela berkorban. Oke, kata Rani rela berkorban. Berani. Oke, berani. Siapa yang jawab berani? Memahami tugas dan tanggung jawab. Oke, bertanggung jawab. Patriot. Dan disiplin, Bu. Pemuda dan disiplin. Bu Guru suka sekali yang ada kata disiplin. Apa lagi? Rela berkorban. Rela berkorban. Oke, rela berkorban sudah. Apa lagi? Bela negara, Bu. Apa Ari? Pemberani. Berani. Oke, berani. Sudah berani. Oh, pantang menyerah. Iya, sudah. Gun, pantang menyerah tadi sudah Gek Mas. Garpu. Siapa lagi? Ayo, bintang apa itu bintang? Bu Guru nggak lihat saya tulisannya. Tadi unmute sayang, itu masih di unmute. Buka. Patriot. Jujur. Oke, patriot. Tegar, Bu. Rela berkorban. Oke, rela berkorban sudah saya. Apa lagi? Jujur. Jujur. Bu Guru sekali kata jujur itu siapa? Oke, deh, good. Jujur. Nah, harus jujur ya. Kalau jadi orang pahlawan itu nggak boleh bohong. Tegar, Bu. Harus jujur, oke. Gas, Bu. Gas. Tegar, Bu. Jujur. Kuat. Tidak putus asa. Berani, Bu. Oh, berani sayang. Apa lagi? Berjiwa semangat. Air, Bu. Semangat. Bu Guru suka sekali kata-kata ini loh. Semangat. Oke, semangat. Kerja keras, Bu. Oke, Menyerah. Bijaksana. Oke. Mengutamakan kepentingan Pemberani, negara. Bu. Pemberani. Oke. Rela berkorban. Semangat, Bu. Nah, berkorban Bu Guru. Pemberani. siap-siap ya. Selalu semangat, Bu. Dapatkan. Pemberani, Bu. Lihat. Yuk, dilihat. Sudah bisa dilihat? Ada pantang menyerah, rela berkorban, berani, bertanggung jawab, disiplin, patriot, Berani, Bu. cerdas, semangat, dan tangguh. Oke. Kira-kira semua sikapnya saya? Sudah semua? Tidak putus asa, Bu. Tidak mudah putus asa. Oke. Tidak mudah putus asa. Tidak putus asa, Bu. Oke, tidak mudah putus asa. Oke, nah itu dia tadi sikap-sikap yang harus yang sesuai dengan pahlawan. Pantang menyerah, rela berkorban, berani, bertanggung jawab, disiplin, patriot, jujur, cerdas, semangat, dan tidak mudah menyerah. Nah, itu dia tadi hal-hal atau sikap-sikap yang harus kalian terapkan selama misi perjuangan kali ini. Nah, berdasarkan tadi, untuk menjadi seorang pahlawan bagi sesama dan bagi diri sendiri dan orang lain, kalian harus memiliki sikap-sikap yang ada di slide ya. Jadi Bu Guru harapkan selama nanti kalian mengikuti misi perjuangan, kalian
Tidak boleh harus pantang menyerah. Rela berkorban, berani, bertanggung jawab, disiplin, patriot, jujur, cerdas, semangat, tangguh, dan tidak mudah putus asa. Bu Guru harapkan kalian jujur dan tidak mudah putus asa. Nah, ketika kalian nanti mendapatkan sebuah misi yang sulit, kalian berusahalah untuk menyelesaikan. Oke? Sip? Penuh. Kalau sudah paham, angkat jempolnya. Bawah. Oke, sip. Bisa Bu Guru lanjut ya? Oke. Oke, siap. Nah, itu dia tadi sikap-sikap yang dimiliki oleh pahlawan. Nah, waktu zaman pahlawan dulu, untuk mendapatkan akses pendidikan, akses memenuhi kebutuhan hidup, itu sangatlah sulit. Apalagi di zaman kita yang sudah merdeka ini, hal yang paling dapat kita bisa rasakan adalah kalau malam, biasanya kalian bisa menggunakan lampu nggak kalau malam? Tidur. Oke, kalau malam ya tidur. Iya. Kalau malam, bisa kalian menggunakan lampu untuk menerangi? Bisa. Oke, Oke. Bisa, Salah Bu. satunya untuk menerangi di malam hari adalah lampu. Nah, lampu berkenaan dengan cahaya, ya. Lampu menghasilkan cahaya. Oke, itu dia. Yap. Sifat-sifat cahaya. Sebagai orang yang sudah merdeka saat ini, kita bisa merasakan atau bisa menerapkan, melihat sifat-sifat cahaya ini dalam gelap. Oke. Coba bisa bantu Bu Guru? Agus Ari, bantu Bu Guru, nak. Nah, coba dibaca. Apa saja sifat-sifat cahaya? Merambat lurus, Oke. menembus benda-benda bening, dapat dipanjulkan, dapat dibiaskan, Oke. dapat diuraikan. Oke, siap. Nah, itu dia tadi. Pasti tadi kalian sudah belajar bukan tentang sifat-sifat cahaya? Karena hari ini kita belajar tema 5 tentang pahlawan. Sudah ada di LKS kalian. Sekarang Bu Guru mau ajak kalian main tebak-tebakan. Nah, siapa yang suka main tebak-tebakan? Angkat jempolnya. Saya. Oke. Saya, Bu. Siapkan kertas lagi, nak. Siapkan kertas kosong lagi. Kertas kosong. Kertas kosong. Oke, siapkan kertas kosong. Wih, semangat sekali maksudnya. Kamu robek kertas, semangat sekali, nak. Oke. Sudah siap main tebak-tebakan? Sudah. Bu. Oke. Sudah, Bu. Belum. Diangkat ya. Bu. Oke. Sudah, Bu. Kita main tebak-tebakan tentang sifat-sifat cahaya, merambat lurus, menembus benang bening, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dapat diuraikan. Nah, ini pasti kalian sudah belajar tentang sifat-sifat cahaya. Siap? Kalau sudah siap, angkat jempolnya. Siap. Oke. Belum. Bisa Bu Guru lanjut ya? Bisa. Nah, silakan kalian tuliskan. Bu. Ada senter, ada gelas berisi air. Kira-kira sifat mana yang termasuk ke dalam gambar tersebut? Silakan tuliskan. Menembus benda-benda bening. Dibiaskan. Ditulis ditulis. Dapat dipantulkan, Bu. Silakan ditulis jawabannya, silakan ditulis. Jangan disebutkan. Apa, Bu? Oke, ada yang belum dengar ya? Oke. Oke, tunggu, ditahan. Yang sudah menuliskan jawaban dan sudah mendekatkan ke kamera, ditahan dulu, ditahan.
Bu Guru mau lihat dulu yang lain, tunggu. Oke, peristiwa yang ada di gambar menunjukkan sifat cahaya. Nah, ayo dilihat. Sifat cahaya yang mana yang termasuk ke dalam gambar di depan? Senter, Bu. Senter. Oke, ada senter, ada gelas, isi air. Terus ada cahayanya. Nah, sifat cahaya yang mana dia? Senter, Bu. Oke, sudah? Dibiasakan dulu. Dah. Oke, Bu Guru mau lihat tampilannya full. Bu Guru mau lihat. Oke. Oke, ada orang yang sudah berhasil. Coba didekatkan sayang. Bu Guru tulisan kalian kecil sekali. Dibiaskan. Oke, dibiaskan. Oke, Mas dipantulkan. Oke. Mahesa apa Mahesa? Oke, menembus benda bening. Benda. Oke. Aku voting sekarang. Siapa yang bilang menembus benda bening? Angkat jempolnya. Oke, yang menembus benda bening, angkat jempolnya. Dek Gun, kamu angkat jempol apa enggak? Oh ya. Pak, mau angkat jempol nggak? Menembus benda bening apa dibiaskan tadi kamu bilang? Ragu-ragu, Dek Gun. Tadi gambar yang tadi itu menembus benda bening atau dibiaskan? Yang menembus benda bening, angkat jempolnya. Oke, sebagian oke. Yang bilang itu dipantulkan, silahkan angkat jempolnya. Oke, Gek Mas. Oke, Gek Mas saja. Yang bilang dibiaskan. Ada tinggal. Dibiaskan selamat. Oke, selamat sama Dek Gun. Oke. Sama Mas Puja bilang dibiaskan. Ya, Bu. Oke, jawabannya adalah menembus benda bening. Ya, jawabannya adalah menembus benda bening. Ini cuma diam aja. Nggak usah jawab. Jawabannya adalah menembus benda bening. Guru akan share. Iya. Jawabannya adalah menembus benda bening. Oke, sebagian sudah benar. Nah, ini adalah sifat cahaya menembus benda bening. Cahaya, Nak, coba diperhatikan di gambarnya ini. Ada senter menghasilkan cahaya. Nah, cahaya di sini dapat juga terlihat di bagian depannya. Nah, bagian yang Bu Guru tunjuk. Nah, bagian ini. Nih. Siapa? Nah, di sini ada bagian. Ini Bu tanya dia. Tunggu dulu. Ini kok nggak kelihatan? Ibu. Nah, yang ada gambar birunya ini. Nah, di gambar birunya ini ada cahayanya kan? Jadi, cahaya dapat menembus benda yang bening. Ya, menembus gelas kaca yang berwarna bening. Oke? Lanjut, Bu Guru lanjutkan. Nah, silakan kalian tuliskan peristiwa sifat cahaya yang ada di slide. Oke, sifat cahaya yang ada di slide. Silakan.
Oke. Boleh nak pintar. Kau pintar. Oke, silakan. Sifat cahaya yang mana dia? Oke, bintang. Oke, sip. Sudah lihat sayang, bintang Angreni. Sudah lihat sayang. Oke. Dabu. Cepat dipanjangkan. Dabu. Oke. Oke, siapa yang menjawab dapat dipantulkan? Angkat jempolnya. Oke, siap. Oke. Yang bilang dibiarkan, angkat jempolnya. Yang bilang dibiarkan. Dek Gun, kamu jawabnya yang apa sih? Semua kamu angkat jempol. Enggak. Pantulan cahaya, Bu. Ada yang menjawab dibiarkan? Menembus benda bening, silakan. Oke, nggak ada. Yang menjawab diuraikan. Oke, jawabannya adalah Pantulan cahaya, Bu. oke, Bu Guru share. Jawabannya. Dapat lihat? Dapat dipantulkan. Nah, cahaya yang ada di center dipantulkan lewat ini kaca. Ya, sehingga cahayanya berbelok. Ya, dari cahaya itu ini berbelok ya. Nah, itu membuktikan bahwa sifat cahaya dapat dipantulkan. Oke. Guru lanjut. Nah, apa ini? Peristiwa yang termasuk ke dalam sifat cahaya ini. Silahkan, tuliskan. Apa ini, Pak? Ayo tuliskan sifat cahayanya. Yang ada di gambar sifat cahayanya. Oke, ayo. Sudah? Kalau sudah, angkat jempolnya. Lihat lagi. Sudah? Kalau sudah, angkat jempolnya, sayang. Oke, sip. Oke, sip. Bisa Bu Guru lanjut ya? Bisa. Oke. Bentar ya. Yang menjawab dapat dibiaskan. Coba, Bu Guru mau lihat. Dapat dibiaskan. Silakan. Oke. Oke, yang menjawab dapat dibiaskan. Dapat diuraikan. Yang menjawab dapat diuraikan, angkat jempolnya. Oke, sip. Yang bilang dapat dibiaskan. Lagi sekali Bu Guru tanya, yang dapat dibiaskan. Oke. Yang bilang dapat dipantulkan. Oke, nggak ada. Yang bilang dapat menembus benda bening. Ada. Oke, yang lainnya kemana ini? Apa yang dijawab? Menembus benda bening, Bu. Menembus benda bening. Oke, berarti ada yang menjawab menembus benda bening ya. Pembiasan, Bu. Oke. Oke. Pembiasan, Bu. Oke, pada bingung semuanya. Jawabannya adalah Tadi pulang kanan.
Dapat dibiaskan. Coba kalian lihat. Nah, coba kalian lihat ya. Kalian lihat. Di sini gambar pensilnya lebih gambar pensilnya di dalam air, pensilnya kelihatan besar. Di luar gelas keadaan pensilnya kecil. Nah, peristiwa itu adalah peristiwa sifat cahaya dapat dibiaskan, ya. Bendanya seolah-olah terlihat lebih besar di dalam air. Itu adalah salah satu sifat cahaya dapat dibiaskan. Oke? Sudah paham angkat jempolnya? Paham. Oke. Nanti kita bikin percobaan. Nah, Bu Guru lanjut. Nah, bisa dilihat gambarnya? Bisa. Oke, gambar peristiwa apa ini, Nak? Diuraikan ya, Pak. Ayo, gambar peristiwa apa ini? Diuraikan. Cat. Dapat diuraikan. Ayo, diperhatikan lagi, dilihat-lihat lagi. Ayo, dilihat-lihat lagi, diamati lagi. Kira-kira sifat cahaya ini sifat cahaya yang mana? Ini ada karton yang dibolongin ya. Ini ada karton yang dibolongin. Nah, nih mungkin kalau kalian kurang jelas, nih ada karton yang dibolongin. Di sini ada cahayanya dari lilin. Nah, kira-kira dia termasuk sifat cahaya yang mana? Percaya. Sudah ditulis? Sudah. Coba lihat hasil tulisannya. Coba dilihat. Coba dekatkan ke kamera. Oke. Oke, bintang sudah. Lanjut. Oke, Rani good. Sudah. Dipantulkan, Bu. Radit, coba Bu Guru lihat Radit. Dit, dekatin Dit. Bu Guru nggak lihat Dit. Terus. Ah, naik. Oke, sip. Oke, Bu Guru lihat lagi. Ya, banyak. Oke. Yang jawab dapat diuraikan. Silakan angkat tangannya. Saya, Bu. Oke, berapa orang yang bilang dapat diuraikan? Angkat jempolnya. Angkat tangannya boleh. Oke, diuraikan. Yang dapat dibiaskan, angkat jempolnya. Yang bilang dapat dibiaskan. Oke, nggak ada. Yang bilang dapat menembus benda bening. Oke, ada 2 orang. Oke, yang bilang dapat merambat lurus. Saya. Oke, yang bilang cahaya dapat merambat lurus, silakan angkat jempolnya. Merambat lurus ya, Bu. Oke. Kira-kira apa ya jawabannya ya? Lama terus, Bu. Oke, apa jawabannya? Taruh dulu Bu Guru share screen. Nama lurus, Bu. Oke, jawabannya adalah merambat lurus. Good. Yang tadi nggak kamu. Jawabannya ini adalah merambat lurus. Kan benar. Ketika karton ini dibolongin, dibuka lubang, cahayanya akan menembus hingga anak tersebut yang di ujung dapat melihat. Nah, ini dia. Nah, di bolong-bolongnya ini cahayanya dapat dilihat oleh anak yang ada di seberang.
walaupun ini ditutup oleh karton. Ya, itu artinya sifat cahaya dapat merambat lurus. Sudah paham? Angkat jempolnya kalau sudah paham. Ya, masih ragu-ragu ya. Nanti kita akan bikin percobaan supaya kalian lebih memahami sifat-sifat cahaya. Oke, yang terakhir sebelum kita beranjak ke misi yang akan dilakukan selama seminggu. Nah, apakah ini sifat cahaya yang mana ini? Dapat dipantulkan, atau dapat merambat lurus, atau dapat menembus benda bening, atau dapat diuraikan, atau dapat dibiaskan. Diuraikan ya. Ditulis. Nah, udah gambarnya. Kalau sudah, angkat jempolnya. Kalau sudah semua melihat. Oke, siap. Udah ya, udah tahu berarti jawabannya ya? Ya. Kok empuk kali ini? Oke. Udah, Bu Guru mau lihat hasil pekerjaannya. Silakan didekatkan ke kamera biar Bu Guru lihat. Oke, sip, sip. Oke, sip. Oke. Dapat dipantulkan, Bu. Oke, dapat dipantulkan. Diuraikan. Diuraikan, Bu. Diuraikan, Bu. Oke, ya. Dapat diuraikan, Bu. Dapat dipantulkan, silakan jempolnya. Yang bilang dapat dipantulkan, silakan angkat jempolnya. Diuraikan, Bu. Yang bilang yang dapat dipantulkan, silakan angkat jempolnya. Sip. Dapat Yang bilang diuraikan, Bu. dapat dibiaskan, angkat jempolnya. Diuraikan. Oke, ada beberapa. Yang bilang dapat diuraikan, silakan angkat jempolnya. Oke. Oke, jawabannya adalah jeng-jeng. Apa jawabannya ya? Kira-kira ya? Diuraikan. Terdiri dari berwarna, Bu. Oke. Dapat diuraikan. Siapa yang benar? Ya, Bu. Ya. Oke. Terima kasih Nita. Ya, Bu. Juga. Bu. Ya, Bu. Dari Oke, kalian hebat. Bu. Oke, nanti waktu misi perjuangan kalian akan lebih memahami sifat-sifat cahaya, cerita-cerita kepahlawanan, dan terus juga Bu Guru akan ajak kalian untuk membuat sebuah alat mata-mata seperti agen rahasia. Agen rahasia. Ya, agen rahasia. Siapa senang jadi agen rahasia di sini? Ya, 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Oke, coba dilihat. Nah. Oke, coba siapa yang bisa bantu Bu Guru? Coba Depi bantu Bu Guru, Pi. Coba baca. Pahlawan. Hari pertama tebak tokoh, hari kedua cerita pahlawan, hari ketiga membuat alat mata-mata, hari keempat aku adalah pahlawan. Oke, itu dia tadi judul-judul misi perjuangan kita selama seminggu ke depan. Jadi ada tebak tokoh, cerita pahlawan, membuat alat mata-mata, dan aku adalah pahlawan. Nah, tebak tokoh ini hampir sama seperti hari pertama kemarin kita belajar di misi perjuangan. Jadi hampir mirip-mirip. Nah, jadi masing-masing anak nantinya mencari tokoh-tokoh yang ada di cerita di misi yang Bu Guru akan berikan. Lalu yang kedua, Bu Guru inginkan kalian untuk menceritakan salah satu pahlawan nanti, cerita pahlawan. Nanti cerita pahlawannya Bu Guru yang akan tentukan. Lalu hari ketiga,
kalian akan membuat alat mata-mata. Nah, alat mata-mata ini nanti Bu Guru sudah akan siapkan. Setiap anak memiliki hal yang beda. Ya, jadi nanti ada anak yang membuat barang A, barang B, barang C. Oke? Dan yang hari yang keempat, kalian akan menjadi, aku ada pahlawan. Kalian akan menjadi pahlawan satu hari untuk Siapa ini dompet ini? karena ini misi rahasia. Jadi inilah judul-judul yang akan kita jalankan selama seminggu ini ya anak-anak. Ada pertanyaan sebelum Bu Guru mengakhiri Zoom meeting hari ini? Tidak. Apa? Lagi Zoom, Bu. Apa? Apa lagi Zoom, Bu? Jam berapa? Oke, Zoom lagi, kita ketemu lagi hari Jumat ya, untuk membahas refleksi misi perjuangan. Oke? Oke. Oke, siap. Bu Guru akan bikin sebuah games lagi, supaya kalian lebih senang lagi. Ya Dek Gun. Udah mulai tema 5? Ya, sudah mulai tema 5, sudah dari tadi mulai tema 5 Dek Gun. Tadi kan Bu Guru sudah informasikan. Nah, itu dia tadi. Makasih, Bu Guru. Mengenai Zoom perjuangan pada malam hari ini. Silakan Bu Guru akan mendokumentasikan. Silakan kalian kasih senyum yang paling lebar dan yang paling manis ke depan. Silakan foto. Gun jangan Kak Gun, jelek banget loh di sini. Yang gantengan dikit yang gantengan dikit. Ayo. Ya. Oke, berubah Dek Gun jadi ganteng. Yuk. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, masih ingat salam-salam Bu Guru nak? Salam sekolah dasar. Masih. Oke, kita praktekin ya. Kita praktekin salam sekolah dasar ya. Silakan unmute semuanya. Silakan buka mikrofonnya. Kita biar rame. Oke. Mikrofonnya. Sudah? Guru pandu ya. Sekolah dasar. Cerdas. Lagi sekali. Sekolah dasar. Oke. Nah, itu dia tadi proses pembelajaran kita. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa menerapkan 3M. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, hebat sekali. Nah, belum mandi. sebelum ditutup lagi, ada yang mau bertanya atau ada yang mau menyampaikan sesuatu kepada Bu Guru atau teman-teman yang lain? Tidak. Tidak. Ada nggak? Social distancing yuk. Tidak. Ya, social distancing ya, Kak. Nah, sebelum aku akan kasih kalian sebuah video. Mudah-mudahan lewat video ini kalian bisa memahami apa arti pahlawan yang sesungguhnya. Oke? Bu Guru siapkan dulu videonya. Silakan kalian boleh berbincang-bincang dulu dengan temannya selama masa daring ini belum pernah kalian bertemu ya? Ya, Bos. Ada rasa. Masa belum mandi? Masa Belum mandi, Yoga. Kamu bilang belum mandi, Yoga? Apa? Siapa yang kamu bilang belum mandi? Yoga bilang belum mandi. Pertanyaan. Oke, silakan dilihat. Oke, silakan dilihat. Ibu kurang benar.
Siapa yang bisa toke? Ada tokek. Kakak dengaran, Bu. Siapa yang belum ada? Dengaran. Kakak dengaran, Bu. Dengaran, Bu. Oke, yang mute. Enggak, Bu, nyimak. Enggak, belum. Apa ya? Apa yang cerita nggak ada yang masih Bay balikแบบเปียกแบบเปียกตัวแบบkalau orang diam aja tahu Belanda ya. Belanda bisa. Ninja. Tadi. Bagaimana perasaan kalian setelah menonton video tadi? Sedih, Bu. Oke. Siapa yang Ada, Bu. memberikan Bu. sebuah perasaannya, ceritanya tentang video tadi? Silahkan. Nyamati. Ada yang bisa? Ada yang bisa bantu Bu Guru? Apa maknanya? Ada? Coba, kalau nggak ada yang berbicara, coba Mahesa, aku sibuk sekali sayang. Mahesa, apa perasaanmu setelah menonton video tadi? Biasa aja, Bu. Biasa aja, oke. Oke, yang lain coba Bu Guru mau dengar suaranya. Ayuni, coba Ayuni, bagaimana perasaanmu setelah menonton video yang Bu Guru kasih? Oke, apa Ayuni? Ini yang lihat. Oh, ini bisa melihat. Apa? Bu nggak dengar? Coba Ayuni, bagaimana perasaanmu? Biasa, Bu. Oh, biasa juga. Oke, siapa yang luar biasa melihat tadi? Tadi, ada yang mau selain biasa tadi? Ada yang? Biasa aja. nggak ceritanya? Udah kita tuh ceritanya yang tadi itu gimana? Itu udah selesai. Mita, coba Mita, bagaimana perasaan setelah nonton video yang tadi, Mita? Biasa aja. Oh, biasa aja juga. Oke, siapa yang bisa bantu Bu Guru? Yang menceritakan, yang mana yang biasa? Oke, Depi, ayo Pi. Senang, Setelah nonton video Depi. Senang, Bu. Oke, senang. Senangnya karena apa? Pahlawan, Bu. Oke, bisa mengenang jasa pahlawan. Oke, siapa lagi? Siapa lagi yang bisa? Coba Mang Ayah.
Nah, ya, coba ceritakan bagaimana perasaan Yang baik dan berpegangan. Sedih. sedih. Kenapa sedih? Kenapa sedih, Naya? Senang, Bu. Karena jasa tahu sifat-sifat cahaya. Oke, Dek Gun, kasih dulu Mak Ayah berbicara. Sedih karena mengenang jasa pahlawan. Oke, ya. Oke, banyak sekali. Ada yang senang, ada yang biasa saja, ada yang sedih. Nah, anak-anakku, melalui video tadi, Bu Guru ingin sampaikan satu hal kepada kalian, bahwa dulu kita memang berperang untuk mengusir penjajah, tapi saat ini kita tidak boleh melakukan perang, karena perang hanya membawa kesedihan dan masa lalu yang kelam. Untuk itu, untuk agar kita bisa merdeka dan bisa menikmati segala kemudahan, kalian gunakan apa ini? Pikiran. Guru, ya. Pikiran. Kecerdasan kalian dan kecerdasan hati kalian, kecerdasan pikiran dan hati kalian untuk menyikapi berbagai hal yang ada di sekitar kita. Jadi Bu Guru harapkan kita tidak ada lagi perang, karena perang hanya menyisakan kesedihan saja, ya. Oke. Kematian. Ada lagi yang mau disampaikan sebelum selesai? Tidak, Bu. Oke. Siapa yang senang hari ini belajar? Zoom meeting sama Bu Guru, silakan. Ya saja, Bu. Oke, semua senang? Oke. Ada yang mau disampaikan sebelum kita selesai? Ada pertanyaan mungkin? Tentang Zoom meeting kita hari ini tidak? Oke. Silakan. Bu Guru tutup dengan para Santi ya. Para Mas Santi. Jaga kesehatan kalian dan sampai jumpa di Zoom meeting berikutnya. Dadah. Dadah ya. Silakan Dila saya. Tapi baang. Ayo, balik. Oke, yang masih mau ngobrol, Bu kasih waktu. Yuk. Bilang, Bos. Silakan. Boleh keluar saya boleh. Ada.